Anda mungkin ingat atau pernah membaca buku Jakarta Undercover? Nah, sang pengarang buku sudah bergabung bersama kita malam ini lewat sambungan telepon. Selamat malam Mas Muammar MK. Apa Selamat kabar? malam. Ya, Mas MK? Ya, selamat malam. Baik, Mas MK bisa dengar suara saya ya? Iya, heeh. Oke, Mas MK saya mau nanya ini terkait dengan akhir-akhir ini pemberitaan soal prostitusi online ini semakin marak. Kalau Ya, misalnya Mas MK melihat, ada nggak sih perbedaan dari yang Anda tulis di buku hits Anda beberapa tahun lalu nih kalau kita ingat nih, dengan apa ya. yang terjadi saat ini? Eee, Perbedaan secara signifikan sih tidak ada ya. Eee, Kasus yang terjadi di Surabaya, dari catatan saya ini seperti mengulang kasus sebelumnya gitu. Prostitusi online yang melibatkan oknum artis gitu kan. Nah, catatan signifikan itu, lagi-lagi harus saya bilang, eee, kembali pada, si si pelakunya, pelaku yang pertama ke pelaku artisnya kan gitu, bahwa rata-rata mereka adalah, kalangan menengah bawah. Mhm. Kalangan menengah bawah, itu yang pertama. Kalangan menengah bawah itu adalah yang saya maksud, dari skala, popularitas ya, eee, skalanya masih menengah bawah. Jadi mungkin, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya ini mengulang kasus yang sama juga dari tahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya, atau bahkan 3 tahun sebelumnya. Bahwa secara modus memang dia masuk kategori yang, istilahnya prostitusi online. Tapi dalam prakteknya sebenarnya, dia masih menggunakan cara-cara, konvensional, karena di dalamnya dia melibatkan mucikari gitu. Mhm. Kenapa kemudian misalnya ada istilah, janji temu, terus kemudian ada percakapan elektronik, via percakapan digital via via perantara yang menjadi tangan kanan mucikari misalnya dengan, klien atau penyewa. Mhm. Itu dulu sih catatan saya. Oke, Mas MK, tapi kalau misalnya Mas MK kan orang yang cukup mengenal mengenai dunia hiburan, kemudian juga Ya, keartisan dan juga kehidupan malam. Dan prostitusi ini kan juga menjadi salah satu hal yang melekat satu sama lain ya dengan hal-hal itu. Kalau yang Anda lihat dari kasus Vanessa Angel dan juga beberapa pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka saat ini, yang tadinya menjadi saksi korban dan sekarang dinaikkan statusnya menjadi tersangka. ya. Pantauan Anda atau tanggapan Anda seperti apa? Gini, dalam praktek ya memang sih lagi-lagi dari catatan yang saya temukan, beberapa tahun terakhir bahwa, eee, dari sisi modus operandi memang ada sebagian, pelaku, prostitusi, eee, PSK lah tanda kutip gitu ya, yang kemudian memang dia sekaligus menjadi, apa ya mucikari buat dirinya, ada yang seperti Mhm, itu gitu. mhm. Nah, saya mengistilahkannya sebagai, single 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 show aja itu, karena dia juga dia menjual dirinya sendiri, bertransaksi sendiri, sampai kemudian, ya menemui kesepakatan dengan kliennya. Oke. Kadang-kadang dalam beberapa hal memang dia masih membutuhkan yang saya sebut sebagai perantara gitu. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua adalah, eee, dalam proses, menuju transaksi dengan klien itu kan lewat perantara biasanya ada yang kemudian ada istilahnya karena itu bagian dari promosi, eee, portfolio yang mereka biasanya mengirim portfolio kan gitu. Oke. Portfolio yang nggak bentuknya bisa apa aja, bisa video, bisa foto atau apapun. Nah karena sekarang jalurnya yang paling, cepat adalah WhatsApp misalnya, eee, beranjaknya dari media sosial kan, awal media sosial itu bisa Instagram atau apapun. Mhm, Cuman orang sudah bisa lihat portofolionya, tapi biasanya kan karena aturan tertentu, hanya bisa sebatas melihat foto-foto yang biasa gitu. mhm. Dan ada cara yang lebih private lewat lewat WhatsApp, dan kemudian itu bisa jadi memang dalam beberapa hal, portfolio yang dikirim itu lebih dari yang ada di Instagram misalnya Oke. gitu. Saya nggak tahu, belum tahu persis, yang terjadi di Surabaya, bukti-bukti fotonya itu atau bukti videonya itu yang saya tahu emang, dari berita memang termasuk video mesum dan porno kan gitu. Nah, Mhm, apakah apakah apakah
itu termasuk di apa menjadi bukti yang memang akurat, ya bisa jadi memang dalam hal ini VA bisa jadi tersangka, terutama ketika dikaitkan dengan Undang-Undang ITE gitu. Oke. Mas MK juga dari perspektif Anda selama ini, Anda turun langsung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan hal-hal yang menuju ke arah seperti itu, katakanlah prostitusi online. Kalau melihat pola transaksi prostitusi yang Anda temukan di kalangan artis, kemudian juga pesohor lainnya, ini kan kita kalau bisa melihat nominal pembayarannya kan cukup fantastis ya, angka yang cukup fantastis. Ini angka yang sudah biasa di kalangan pembayaran atau pola Ya, transaksi seperti itu artinya sudah gini, biasa apa tidak? tarif itu kan terjadi atau kenapa kemudian ketemu angka 25 juta atau ketemu angka 80 juta, itu biasanya kan munculnya dari kesepakatan antara si mucikari dengan pelaku prostitusi kan. Biasa seperti itu. Nah, dari kasus-kasus yang sudah ada dan dari catatan-catatan yang saya temukan, biasanya ada namanya bandrol rata-rata gitu di setiap kelas gitu. Ada standarisasinya Misalnya ya? di kelas menengah, di kelas bawah misalnya, kalau transaksinya berangkat bisa dari 3 juta sampai ketemu angka misalnya 15 atau mentok di 25 misalnya gitu. Di kelas menengah misalnya bisa berangkat dari 25 sampai kemudian ketemu angka 100 atau 150. Nah, tapi lagi-lagi tarif ini, bandrol ini kan kemudian bersifat fluktuatif gitu. Karena di setiap kelas itu juga terjadi yang ada, saya menyebutnya dengan istilah grade gitu ya. Misalnya kasus Surabaya 25 dan 80 itu menurut saya masih dua-duanya kelas menengah. Cuman yang membedakan adalah grade-nya gitu. Grade 80 itu bisa sangat mungkin memang dia grade-nya termasuk yang grade premium atau grade gold gitu. Bahkan ada klasifikasinya sendiri-sendiri ya Mas ya? Ada klasifikasinya sendiri-sendiri ternyata sudah begitu masif untuk transaksi ini. Skala popularitas itu yang kemudian menjadi catatan penting gitu. Harga si A berapa, yang kemudian gitu. Harga si B berapa gitu. Oke. Jadi yang pasti memang tidak ada patokan pasti gitu. Jadi hanya ada patokan rata-rata gitu. Nah, yang menarik buat saya adalah bagaimana kemudian kasus Surabaya itu seperti gini, semakin menegaskan bahwa yang paling banyak berpraktek secara konvensional ya rata-rata kelas menengah ke bawah gitu. Yang tidak terendus bahkan sampai hari ini gitu adalah yang kelas atasnya. Karena modus yang digunakan memang sangat jauh berbeda. Di kelas atas modusnya tidak lagi mengenal, dalam bahasa saya tidak lagi mengenal modus konvensional, tidak ada namanya mucikari yang keliling menawarkan, tidak ada yang namanya janji temu, tidak ada namanya tiba-tiba ada proses transfer gitu. Yang grade A ini yang masih menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini ya Mas MK ya. Baik ya. Mas MK, pertanyaan terakhir ini untuk Anda terkait dengan praktek prostitusi online dengan zaman yang semakin maju dan digitalisasi yang semakin mengakar di kalangan masyarakat saat ini ya Mas MK ya. Trial by people. Mbak Sani. Iya, Mas MK masih bisa dengar suara saya? Tapi kecil banget. Saya ulang kembali ya pertanyaannya ya Mas MK ya. Terkait dengan ini, untuk sanksi tidak hanya sanksi hukum yang diterapkan kepada para pelaku yang terlibat dalam praktek prostitusi online, tapi juga hukuman secara sanksi sosial dan juga norma-norma yang ada di masyarakat. Apakah dengan terjadinya atau penangkapan atau penetapan Vanessa Angel sebagai tersangka ini juga bisa menimbulkan efek jera di kalangan para pelaku transaksi online atau prostitusi online yang masih berjalan pada saat ini? Kalau dari perspektif Mas MK gimana? Jadi sebenarnya kenapa ini juga termasuk berulang karena emang perangkat hukum yang ada memang tidak cukup kuat untuk menjerat prostitusi gitu. Kan gini, prostitusi itu kan kerja kolektif ya. Artinya melibatkan ada mucikarinya, ada penyewanya, ada pelaku prostitusinya gitu. Nah, dia paling tidak ada 3 unsur di sana, ada tiga subjek gitu. Nah, di undang-undang yang ada sekarang, yang peninggalan zaman kolonial itu,
yang terjerat hanya melulu mucikari. Betul. Bahwa ada undang-undang ITE, tapi itu kan menjerat dari sisi ITE-nya gitu. Misalnya menyebarkan itu tadi, menyebarkan Konten pornografi ya. foto pornonya, menyebarkan video mesumnya, menyebarkan gambar-gambar yang asusila. Nah, itu yang masuk di sana. Tapi lagi-lagi yang terkena paling banyak ya mucikari. Penyewa dalam hal ini bisa dengan sangat bisa melenggang kangkung aja dari dulu kan gitu. Baik. Penyewanya, pembukingnya tidak terkena jeratan pasal apapun gitu. Kan dari kasus Surabaya juga VA ditetapkan tersangka karena dia terjerat undang-undang ITE kan gitu. Satu yang pertama, dia terjerat ketika kemudian benar-benar terbukti menjadi selain dia sebagai pelaku prostitusi, juga dia sebagai penyedia jasa. Oke. Dia akan kena dua-duanya. Mas MK, maaf saya potong, ini kalau misalnya melihat prostitusi online ini kan lebih marak di kalangan para artis. Sementara artis adalah public figure yang kesehariannya itu diperhatikan sekali oleh masyarakat dan juga netizen. Apakah ini tidak menjadi salah satu faktor, harusnya kan secara logika kan bisa menekan artis untuk tidak berbuat yang bisa menjatuhkan nama mereka sendiri. Tapi ini kenapa marak praktek seperti Justru ini di kalangan karena artis? online kan dia tidak terikat apapun gitu. Dia bebas gitu kan. Karena online jadi tidak ada batas gitu. Walaupun akhirnya Itu yang ketahuan. membuat, iya, jadi dia bisa berkomunikasi dengan siapa aja, dia dengan bebas bisa berpromosi kemana aja. Itu bahwa kemudian beberapa kasus yang sudah ada memang pemberitaan terhadap mereka yang ketangkep memang sudah menjadi menjadi sanksi sosial sendiri gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya sanksi sosial yang terjadi itu tidak membuat banyak yang lain jerak gitu. Dan prakteknya sampai hari ini saya berani katakan bahwa kasus Surabaya itu hanya satu dari sekian ratus transaksi yang terjadi setiap hari gitu. Baik, terima kasih Mas Muammar MK atas waktunya bersama kami di The World Tonight malam ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kami ganggu malam-malam ya Mas.